Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Linggar Mawasda, NIM 2018 10170311 dari pemeriksaan akuntansi F. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk assessment 1, yaitu aspek-aspek audit 1 yang menimbulkan resiko. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu tahapan dari audit, yaitu phase of audit. The phase of audit dibagi menjadi 3, yaitu risk assessment phase, risk response phase, concluding and reporting on an audit. Nah, apa yang dimaksud risk assessment phase? Yang di buku EY menjelaskan tentang planning an audit of a financial report requires that an auditor plan their audit by assessing risk to reduce audit risk to an acceptably low level. Nah, perencanaan audit untuk melaporkan keuangan harus ditinjau dari auditor untuk merencanakan proses assessing reduce atau pemutaran tahapan untuk menekan resiko di level yang sangat rendah. Resiko audit itu sangat beresiko bagi auditor, karena pendapat audit dengan laporan keuangan yang menjelaskan tentang material, auditor akan memproduksi to ensure the appropriate dari perhatian opportunity, efisiensi dan efektivitas. Nah, yang kedua yaitu risk response phase. Oke, sebelum di risk response phase, di sini di buku EY menjelaskan primary risk assessment. Nah, primary risk assessment ini yaitu pusat dari materi yang mencakup semuanya di situ. Nah, primary risk ini materi ini terbagi menjadi identity related parties, front risk, co-income risk, corporate government, understand internal control, understand IT informant, significant account, significant class of transition, closing produce, understand the client. Nah, dari beberapa yang saya sebutkan ini bergabung di menjadi di primary risk assessment. Lanjut di risk response phase. The response phase yaitu involves detail dari pengontrolan transisi dan dari kebalansan akun tersebut. Jika auditor merencanakan dan relying on the client
sistem dari internal kontrol tersebut, mereka akan mengetes dari pengkontrolan tersebut supaya jadi respon ini akan merespon dari risk assessment tersebut di kontrol internalnya. Nah, ada concluding reporting and audit, yaitu mengakhiri, menyimpulkan dan melaporkan audit. Nah, di fase ini yaitu fase final, di mana auditor dapat gambarannya dari konklusi atau pencerahan lah ya. Nah, pendapat dari regarding the truth and famous dari laporan keuangan, di mana auditor akan menggambarkan pemahamannya kepada klien dari resiko apa yang akan diterima. Oke, next. Training and understanding of the client, di mana setiap auditor harus mengartikan atau memahamkan kepada klien. Tujuannya yaitu prosedur dari tahapan resiko yang mencakup laporan keuangan dari konten materi tersebut. Dari di sini the nature of the client business, the industry in which the client operates, the level of competition within that industries, the client's customer and suppliers, the regulatory environment in which the client operates. Nah, di slide saya sudah menjelaskannya di slide sebelumnya tentang apa aja yang ada di gaining understanding of the client. Fraud risk. Nah, fraud risk ini adalah resiko penipuan. During the risk assessment phase of the audit, an auditor will assess the risk of material misstatement to the brand. Selama tahapan resiko dari asesmen ini dari audit, dan seorang auditor akan menjelaskan materi dari pernyataan yang salah due to fraud, untuk menghindari dari penipuan, yang mana assessing from risk ini akan mengadopsi dari attitude of professional skepticism. Nah, di fraud risk ini ada 3, yaitu yang pertama incentive and pressure to commit a fraud. Nah, insentif dari dan pressure untuk tidak to commit a fraud, dari penipuan ya. Di sini auditor akan
mengconsider insentif dan pressure faced by the client untuk mengkomitkan sebuah penipuan. Contoh, pelayan provide below indikasi dari that a client dari sebuah klien may be mungkin inclined to committing penipuan. Mereka that a fraud has definitely occurred. Di sini di buku ini ada beberapa contoh dari tahapan bukan tahapan sih, the risk of fraud, resiko penipuan. Nah, yang kedua yaitu oportunitas to perpetrate a fraud. Nah, setelah mengidentifikasi satu atau yang lain dari hal tersebut, auditor akan mengasesmen dari klien untuk mengoportunitaskan seorang auditor akan knowledge of bagaimana penipu yang lain mempunyai perfect access dari oportunitas eksis dari klien. Nah, contohnya di sini juga banyak. Contoh ini yang contohnya itu account that really on estimates and judgment, a high volume of transition close to year-end, significant adjusting interest and revolve after year-end, significant related party transition, for government adjustment, for internal control, a high turnover of staff, resilience of complex transition out the character of business. And then the number 3, attitude in relation to justify a fraud. Nah, apa sih attitude dan rasionalitas untuk menjustifikasi sebuah penipuan? Bersama dengan mengidentifikasi incentive of pressure to commit a fraud and opportunity prepared treat a fraud, seorang auditor akan mengedit and rasionalitas dari manajemen klien dan staff untuk melihat apa sih itu tentang penipuan, apa sih yang ditipu gitu, yang mana indikasi dari penipu tersebut occur in companies where there's karakteristik dari identity do not mean that a fraud has occurred. Contohnya yaitu opportune adopt the implementation of effective internal control structure is not seen a priority, and excessive focus on maximization of profits and or share risk upon attitude to comply with account regulation, rationalization
that other company make the same inappropriate accounting choice. Okay. And then it is the going concern. Selama each phase, selama tahapan audit, seorang auditor akan mengconsider whether approach to assume dari klien akan remain going concern. Konsep dari concern introduce di sini akan dipilih through the text. Cukup dengan teks mungkin. Nah, di sini ada dua konsep tentang going concern risk di indikator mitigating factor. Nah, indikatornya ini ada banyak. Mungkin comprehensive list yang ada pada kondisi di mana tempat mereka akan mengasumsikan tersebut. Nah, indikatornya adalah a significant debt to equity ratio, long-term loans reaching maturity without alternate financing in place, loss and inability to pay debt when the fail to supply relation to provide goods and credit, the loss of significant customer, avalanche of few customer sublist, staff turnover, the loss of key, no steady personnel, staff regularly on strike, the standing around future availability of a key input or raw material, rapid growth, including planning. Di sini masih banyak lagi. Oke. Faktor dari mitigasi. Di sini mitigasi ini mereduce resiko yang akan mengakibatkan going concern asumsi. For example, contohnya, jika sebuah klien mengapresiasi experiencing server cache shortage tetapi sebuah surat dari bank agreeing to provide additional financing. And then corporate governance. Corporate governance complies the rules, system, and processing within company used to quits and control. Nah, jadi ini adalah untuk mengontrol dari sebuah sistem dan proses di mana company tersebut berjalan. Oke. Nah, yang dimana setiap dari orang tersebut dari corporate governance ini menggunakan informasi teknologi yang menggunakan IT. Okay guys, thank you for your attention. I'm sorry I not quite the English. Thank you for your attention. Very much. Thank you. Oke, saya belum paham tentang bahasa Inggris secara keseluruhan. Mungkin itu yang saya bisa
tangkap dari buku ini, dan saya sudah mengartikan sedikit-sedikit. The little I can explain to speak up my English. Thank you. Dah.